Ada yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. No, lu lihat no, ada anggota TPR nyinyir no. Dia bilang tuh sumbangan cuma 10 M viral, negara udah bantu triliunan. Dewan tolol, harusnya lu mengapresiasi ada masyarakat yang inisiatif membantu. Bukan malah lo nyinyirin, monyet. Lagi pula negara membantu itu kewajiban. Rakyat udah donasi ke negara lewat pajak. Jadi lu jangan asbun, pakai bilang cuma nyumbang 10 M si paling Aceh. Mikir, orang mah mikir, pantas kagak pejabat publik ngomong kayak gitu. Negara nyumbang itu duit siapa? Duit rakyat juga. Jadi sebelum lo berkomentar, ngaca dulu, bacot. Jadi begini Bapak Dewan yang terhormat, Anda mengatakan negara sudah menyumbang triliunan untuk bencana Aceh. Datanya dari mana? Padahal ya pemerintah mengaku cuma punya dana 500 miliar untuk kesiapsiagaan bencana. Jadi klaim triliunan rupiah itu datanya dari mana? Tolong disebutkan. Lagian dana 500 miliar itu pun dari pajak rakyat. Termasuk fasilitas yang Anda gunakan saat ini. Itu semuanya dari pajak rakyat. Jadi mengapa Anda nyinyirin rakyat yang membantu sesama rakyat? Harusnya ya Anda itu mengapresiasi rakyat yang peduli terhadap bencana Sumatera. Lah ini kok malah dinyinyirin? Kan tolol. Lagian ya bantuan dari negara itu kan sudah kewajiban. Tapi kalau rakyat yang membantu dengan menggalang donasi, itu karena murni kemanusiaan, murni karena peduli dan berempati. Lagian kenapa Anda itu tidak mengkritik menteri yang datang ke sana cuma pencitraan mikul beras? Oh ya, karena satu koalisi ya. Di situ dia nyebut soal donasi 10 miliar. Jadi udah ketebak kalau yang dia nyinyirin adalah Ferry Irwandi. Anak setan. Ferry Irwandi turun ke lapangan buat ngebantu saudara-saudara kita di Sumatera karena empati. Dia nggak dibayar sama negara. Itu kesadaran dia sebagai sesama anak bangsa. Nah, lu udah ngapain aja selain duduk di gedung DPR, bacot nggak karuan, terus ngeremehin kerja keras warga sipil untuk bantu saudara-saudaranya di Sumatera. Tai, apa lo? Kita lihat satu paradoks, bahwa pemerintah kesulitan atau kewalahan mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kita lihat satu hal yang justru sebaliknya, masyarakat dengan sukarela menyumbang. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh. Dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai seorang itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh? Gini loh Pak DPR RI, kalau negara punya anggaran 113 triliun untuk membuat warga Jakarta bisa lebih cepat ke Bandung, maka berapa triliun anggaran yang disiapkan negara untuk menyelamatkan nyawa saudara kita yang ada di Sumatera hari ini? Atau kalau negara punya dana 335 triliun untuk memastikan bahwa setiap anak muda kita bisa makan siang gratis selama setahun ke depan, maka berapa triliun anggaran yang negara kita siapkan untuk menjamin kehidupan saudara kita yang ada di Sumatera selama 1 tahun ke depan? Gitu loh cara berpikirnya. Jangan bandingkan anggaran negara yang triliunan dengan hasil donasi satu pribadi. Itu namanya tidak cerdas. Kalau Anda mau membandingkan, coba Anda hari ini buat donasi deh. Saya mau tahu Anda bisa mengumpulkan berapa juta. Istighfar Pak. Bukannya bilang terima kasih malah ngadu jago, malah dibanding-bandingin. Bisa nggak Pak istighfar? Kalau nggak bisa talkin aja, talkin. Sok paling-paling. Orang niat tulus, ngebantu, ngadain donasi, malah dibilang sok paling-paling. Bro Ferry Irwandi dapat 10 miliar, ada yang dapat 4 miliar. Apa kabar gua? Cuman dapat 10 juta. Apa kabar teman-teman yang bisa donasi 5.000, 10.000? Saking pedulinya walaupun nggak punya duit tetap donasi. Sok paling-paling banget. Semua rakyat Indonesia sok paling-paling ini Pak, berarti Pak. Sok paling Pak. Astagfirullahaladzim, ya ampun, ya ampun. Jadi apa yang bisa kita petik nih dari peristiwa ini nih? Hampir semuanya itu bebarengan ya, semua platform media itu bebarengan tuh memfitnah Ferry Irwandi.
Jadi yang bisa kita petik dari semuanya ini, dari peristiwa ini, ternyata benar-benar ya di Konoha itu menjadi orang baik itu banyak banget halangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya statement dari seorang anggota DPR dari fraksi Gerindra, yaitu Andy Patwijaya ya, yang mengomentari soal donasi yang dikumpulkan oleh para influencer. Ya, salah satunya adalah Ferry Irwandi yang mencapai dalam 1 kali 24 jam capai 10 miliar ya. Dan ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi di sini anggota DPR dari fraksi Gerindra ini sepertinya merasa tersaingi ya. Hal itu diungkapkan ketika anggota DPR ini Komisi 1 rapat dengan Kementerian Komdigi ya. Ini kan sangat aneh sekali dan lucu sekali. Masa sih anggota DPR atau pemerintah kok merasa tersaingi dengan para influencer yang menggalang dana untuk membantu bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Dan di sini para netizen juga ikut mengomentari ya. Ada juga Bung Rocky Gerung yang ikut mengomentari soal ya cerewetnya anggota DPR ini. Dan di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya tolonglah, harusnya anggota DPR itu ya berbuat apa gitu loh, bukan malah menyinyir dan segala macam. Harusnya pemerintah itu nggak perlu merasa tersaingi. Itu kan udah kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari anggota DPR memberikan kebijakan ataupun mendorong supaya percepatan atau pemulihan daerah yang terdampak bencana ini secepatnya, bukan merasa tersaingi ataupun ingin viral juga. Ya nggak kayak gitu. Itu kewajiban dari pemerintah, kewajiban dari DPR sebagai wakil rakyat. Supaya rakyat ini yang ya terkena bencana supaya cepat pulih, supaya bantuannya mengalir, supaya bantuan dari manapun segera sampai ke sana dengan fasilitas-fasilitas negara terutama tentunya ya. Ya kan influencer juga mengumpulkan dana sampai puluhan miliar kan nggak mungkin beliau disalurkan sendiri. Ya pastilah helikopternya, alat-alatnya kan dari negara semua. Jadi ngapain merasa tersaingi? Justru merasa termotivasi harusnya. Bukan malah nyinyir, malah mencibir, malah mengatakan cuma satu orang cuma 10 miliar. Negara sudah triliunan dari mana? Jangan asal ngomong triliunan apa. Buktinya aja memang dana yang tersedia untuk bencana itu 500 miliar saja. Dan kemarin konferensi pers di Aceh itu ya rapat, ya seperti rapat Prabowo dengan rapat para menterinya. 2 miliar, minta 2 miliar, kasih 4 miliar per bupati. Gubernurnya dikasih 20 miliar, bukan triliun di situ. Kalau yang ditebang pohonnya oke, itu triliunan, larinya kemana kita nggak tahu. Imbasnya yang kena adalah masyarakat Aceh dan sekitarnya yang sekarang terdampak bencana. Makanya kalau buat statement dipikir dulu, diedit dulu di otaknya ini, jangan asal ceplos, jangan asal ngomong. Kok aneh sekali. Yang bikin aneh DPR merasa tersaingi dengan viralnya Ferry Irwandi dan kawan-kawan. Ya memang harus begitu. Bung Ferry Irwandi menggalang dana, oke 10 miliar. Kan harus didokumentasi supaya yang menyumbang itu benar-benar percaya bahwa uang yang disumbangnya sampai ke tempat tujuan. Harusnya kan seperti itu. Jadi ya yang nggak ada yang salah di sini. Cuman anggota DPR ini yang terlalu lebay dan pingin terkenal, akhirnya nyerang-nyerang membabi buta dan ujung-ujungnya minta maaf. Ini kan apa moral etiknya ini kemana gitu? Harusnya ini bencana kemanusiaan ya harus diatasi dengan rasa kemanusiaannya ini kemana? Dan kata Bung Rocky ya, setelah Ferry Irwandi membuka dalam 1 hari mendapatkan 10 miliar, memang di sini rasa kemanusiaan itu masih ada di rakyat bawah, masih ada di rakyat Indonesia. Kok malah orang yang ikut membagikan, ikut menggalang dana malah dimusuhi, malah dinyinyiri. Ini kan logiknya kebalik-balik.
Bagaimana kalau anggota DPR-nya seperti ini semua? Apa nggak hancur negara ini? Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.